apapun ceritanya, basa-basi semua akrobatik hukum yang kau buat Jokowi, memang kau gak punya ijazah. Saya laporkan saya. Kau manusia penipu kau Jokowi, gak punya ijazah. Ayo Jokowi lapor saya. Saya dalilkan itu kau tidak punya ijazah, tunjukkan. Oke. Jangan dibilang saya penghasutan, nggak menghasut saya, cuma mengarahkan Anda tuh di mana. Ayo, kemarin bilang ke pengadilan ditunjukkan, tai kuting semua itu. Pengadilan aja, pengadilan Solo, diterima. Eksepsi. Eksepsinya ditolak. Aduh. Gila. Anda sangat memuakkan antek-antek Jokowi. Tidak cuma hanya Bapak Anies Rashid Baswedan yang kecewa. Banyak warga Indonesia pun ikut kecewa. Adili si pengguna ijazah palsu dan tangkap si Fufu Fafa. Kalau bapak kau udah gigit kecot biawak lumpur kau tahu. Ada Harun Buntung. Iya. Hah? Gosok gigimu itu kalau mau ngomong. Ijazah palsu, ijazah palsu. Mamakmu yang palsu. Paham kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang apa ya? Oh ya, tentang setannya TV, teman-teman ya. Emang ada bang setannya TV? Ya ada lah. Intinya ya setannya TV ya. Dulu kan sering keluar-keluar itu ya. Bukan hostnya. Hostnya juga, tetapi yang sering keluar-keluar itu salah satu narasumbernya yang sudah uzur itu ya kan, narasumber tetapnya ya kan. Kan itu sering sekali menantang Jokowi agar memperkarakan dirinya, menuntut dirinya ya kan. Akhirnya doanya kesampaian teman-temannya dan harapan netizen se-Indonesia Raya akhirnya terkabul ya. Akhirnya doa netizen terkabul ya. Bukan hanya host setannya TV saja ya kan. Tapi konon juga narasumber tetap yang sering nongol di channel tersebut juga masuk daftar orang-orang yang kemungkinan besar sebentar lagi akan berstatus tersangka modar. Dan herannya hingga hari ini masih ada saja teman-teman ya, sudrun-sudrun yang menuduh ijazah Jokowi itu palsu gitu loh. Padahal sudah jelas-jelas gitu loh, junjungan-junjungan mereka yang selama ini menuduh ijazah Jokowi palsu itu tidak pernah bisa membuktikan gitu loh bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Koflak nggak ya? Koflak banget sih menurut saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Makanya, ini diskriminasi ini kenapa Pak Janes? Kenapa orang lain dapat tanggal 14? Saya dapat tanggal 14. Apapun ceritanya, basa-basi semua akrobatik hukum yang kau buat Jokowi, memang kau gak punya ijazah. Saya laporkan saya. Kau manusia penipu kau Jokowi, gak punya ijazah. Ayo Jokowi lapor saya. Saya dalilkan itu kau tidak punya ijazah, tunjukkan. Oke. Jangan dibilang saya penghasutan, nggak menghasut saya, cuma mengarahkan Anda tuh di mana. Ayo, kemarin bilang ke pengadilan ditunjukkan, tai kuting semua itu. Pengadilan aja, pengadilan Solo, diterima. Eksepsi. Eksepsinya ditolak. Aduh. Gila. Nah lo, saya sebetulnya sama seperti pendapat netizen yang lain ya. Sangat salut sebetulnya sama orang yang satu ini dengan sukarela ya meminta ya namanya dimasukin dalam SPDP. Karena ketika yang bersangkutan meminta barusan, kowar-kowar sombong tadi, malaikat sedang lewat, akhirnya dicatat ya kan. Akhirnya apa bang? Ya saat ini orang benar-benar masuk SPDP. Modar gue. Kita tunggu aja teman-teman ya. Kemungkinan besar dalam waktu dekat pasti ada drama nangis-nangis ya. Maca terzalimi, maca dikriminalisasi. Padahal itu merupakan doa mereka berdua sendiri ya. Lanjut. Adili si pengguna ijazah palsu dan tangkap si Fufu Fafa. Kalau bapak kau udah gigit kecot biawak lumpur kau tahu. Ada Harun Buntung. Iya. Hah? Gosok gigimu itu kalau mau ngomong. Ijazah palsu, ijazah palsu. Mamakmu yang palsu. Paham kau? Iya. Geram aku. Orang bukan nyangkol-nyangkol aja kau di sawah sana, bukan. Asik ngurus ijazah palsu, ijazah palsu. Orang goblok tahu kau yang ngurus ijazah Pak Jokowi. Termasuk kau tolol bin goblok.
Paham kau? Kau kan dari kelompok Kadarun kau. Kelompok Kadarun tuh kan udah jelas. Udah jelas nggak ada otaknya di pantat. Kalau duduk kecepit tuh kau lah itu salah satu. Ya, gigi gosok. Benerin dulu wajahmu itu. Ya, wajah tuh wajah iya. Ya, biawak lumpur. Paham kau? Kau gosok gigimu. Ya, nggak ada yang palsu. Ijazah Pak Jokowi asli. Mamakmu yang palsu. Paham kau? Aduh, pokoknya kalau netizen yang satu ini ya kan, orang Jawa yang berasal di Aceh, yang orang Jawa yang saat ini mukim di Aceh ini komentar, aduh udah. Intinya saya mohon maaf lah kalau ada kata-kata kasar yang muncul dari munculnya netizen barusan ya. Walaupun sebetulnya saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir ya. Isinya saya sependapat 11.000 miliar triliun %. Tetapi terkait kata-kata yang kurang patut, kurang sopan, saya secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong itu jangan ditiru kalau ada. Lanjut. Kalau antum nggak suka sama Pak Jokowi, silakan kuliti habis pekerjaannya. Silakan kuliti habis sampai dengan hasil pekerjaannya, walaupun sebenarnya udah nggak relevan lagi ya. Tapi kalau Anda hina, Anda rendahkan, Anda maki, orang bukan melihat Pak Jokowi seperti yang Anda sampaikan, tapi orang melihat betapa buruknya wajah Anda. Karena apa? Anda tidak relevan yang Anda sampaikan itu. Anda tidak menyampaikan apa yang seharusnya Anda sampaikan berdasarkan fakta, tapi perasaan-perasaan Anda yang Anda sampaikan, Anda mengharap orang lain ikut seperti apa yang Anda sampaikan, mengerti ya dan memahami ya apa yang Anda pikirkan. Hati-hati ya, Anda mengatasnamakan perjuangan rakyat, mengkritik, tapi sebenarnya Anda sedang bergibah dan memfitnah. Buruk muka, cermin dibelah. Itulah. Assalamualaikum. Nah, ini menurut saya adalah sebuah pemikiran yang netral tetapi mengandung kebenaran yang sangat luar biasa, ya kan? Kalau kita tidak suka kepada Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sebagai seorang presiden ya maka kritiklah hasil kerjanya, kan seperti itu. Walaupun saat ini sudah tidak relevan sekali mengoreksi atau mengkritik hasil kerja Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tetapi kalau toh pun itu kalian masih nggak suka dengan hasil kerja Pak Jokowi, maka koreksilah, kritiklah, ya kan, hasil kerjanya gitu loh. Bukan menyerang pribadinya. Itu tolong dibedakan gitu ya. Kalau kalian menyerang pribadinya itu sudah persoalannya lain gitu loh. Dan itu bukan persoalan kritik tetapi kebencian. Ya kan? Iya, jadi makanya saya sependapat dengan Pak Jokowi yang membawa persoalan ini kerana hukum ya. Biar nggak biar orang-orang yang selama ini suka nyinyir itu biar ada shock terapinya gitu loh, biar nggak menular ke yang lain, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Anda sangat memuakkan antek-antek Jokowi. Tidak cuma hanya Bapak Anies Rashid Baswedan yang kecewa, banyak warga Indonesia pun ikut kecewa. Saya kecewa karena apa? Presiden Prabowo berpidato berapi-api mengucapkan akan mengejar koruptor ke Antartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum, bentar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum muak melihat wajah saya, antum tinggal blokir, segampang itu, ya. Cara antum berbicara ini justru mengingatkan saya dengan kaum khawarij sesama muslim nih, tapi mencaci maki saudaranya. Dan yang paling parah itu hanya karena perbedaan politik, ya. Satu lagi, kalau seandainya Anda menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk memberangus koruptor, lalu kenapa ada koruptor di sekitar antum bela mati-matian, ya? Seakan-akan semuanya salah Jokowi. Saya tidak kenal dengan Jokowi. Jokowi orang Solo, saya orang Sumatera Barat. Tidak pernah saya terafiliasi apapun dengan Jokowi. Dan juga saya tidak pernah memilih Jokowi. Tapi saya berdiri di atas etika, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi kalau antum seandainya merasa lebih paham daripada hakim, jaksa, dan semuanya, antum aja yang jadi jaksa.
Sudah jelas temuan jaksa dan hakim di sana mengatakan bahwasannya si Tom Lembong itu ya memenuhi unsur tipikor. Makanya antum baca di undang-undang tipikor, jangan hanya mendengarkan katanya. Justru ini saya melihat antum itu korban politis ya. Jadi nggak usah ngadi-ngadi. Kalau benci sama saya blokir ya. Jadi jangan jatuhnya kayak kaum khawarij. Begitu, segampang itu. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur. Antum muak dengan saya, tapi antum masih melihat video-video saya gitu ya. Kasihan banget. Antum ini seperti manusia yang berpribadian ganda gitu ya. Saya bukan antek Jokowi, saya berdiri di atas etika. Ingat sekali lagi, amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Saya tidak akan mengomentari pernyataannya Mbak Ririn barusan ya, karena sudah kita dengar bareng-bareng dan menurut saya penjelasannya sudah sangat jelas ya. Saya ingin mengomentari yang di-stitch oleh Mbak Ririn ya di bagian depan tadi yang mengatakan bahwa antek-antek Pak Jokowi itu memuakkan. Dan katanya dia nggak sendiri, banyak masyarakat Indonesia yang kecewa. Aduh, ini gimana ya cara menjelaskannya ya? Karena sebetulnya orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi itu hanya sebagian kecil saja, dan mereka yang tidak suka yaitu dia merupakan kelompok-kelompok yang sudah jelas lah ya kan, anak abah, kemudian anak kebo, ya cuma itu aja gitu loh. Tapi kan banyak bang, itu abah aja kemarin dapat suara 24%. Ya jangan dipikir 24% yang memilih abah itu semua anak abah, ya kan? Ya enggak juga lah. Tidak sedikit pula yang sebetulnya itu memilih Caimin, bukan milih abahnya. Jadi orang-orang yang kecewa kepada Pak Jokowi itu kemungkinan ya kalau dihitung dari seluruh jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki KTP, yang memiliki hak pilih, kemungkinan itu antara 1-2% saja ya. Sisanya itu puas dengan pemerintahan hasil kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun sebagai presiden. Yakinlah saya. Lanjut. Saya juga di keluarga tentu punya anak abah ya, bukan Pak Jokowi aja yang pusing. Ngapain sih uyel-uyel ijazah Jokowi? Satu orang lagi yang uyel-uyel, bukan semua gitu. Sedunia diuyel-uyel. Lah, itu kan sangat penting, menyangkut kepentingan vital bangsa ini ke depan. Bangsa ini akan hancur, nanti anaknya juga ijazahnya palsu. Terus gue tanya, emang nggak ada kerjaan lain yang lebih penting? Lalu kemudian batal gue tanya, karena baru sadar, ya memang mereka nggak ada kerjaan. Orang kerjaan itu kan orang yang sukses. Ya kalau di keluarga punya anak yang jadi wabah Pak ya, jadi wakil abah ya, yang sabar ya kan. Jangan terlalu emosi gitu kan, karena kebanyakan biasanya anak-anak abah itu yang sudah terpapar paham-paham seperti itu ya kan, itu biasanya kalau ngomong memang sangat menjengkelkan gitu ya. Kata per kata itu mengandung emosional dan kebencian yang tidak terkirakan gitu. Jadi ya mudah-mudahan Bapak diberi kesabaran. Tapi kalau sudah nggak sabar Pak ya gimana lagi, terserah Anda lah. Lanjut. Coba Anda mendengar video ini ya. Dengar. Bang Farad Abbas. Ya, ini kalau bersama Profesor undangan ke Solo untuk menghadiri Kongres CPS masa terbuka. Jadi karena saya lawyernya Profesor, jadi saya mendampingi Profesor. Termasuk bertemu dengan Pak Jokowi, saya dampingi ya. Jadi intinya kita tetap berpatokan bahwa mereka itu yang menjelekan, mempermalukan Profesor dan Pak Jokowi itu bukan ahli pidana, tapi dapat dipidana, ya. Dan sudah ada yang residivis dan mereka tidak kapok-kapok mempermalukan, dan proses pidana dan perdata untuk membela nama baik Pak Jokowi. Karena salah satu tuntutannya untuk meminta nama baik beliau dipulihkan kembali, kemudian mereka harus mengganti rugi akibat fitnah. Mereka berdalil seolah-olah mereka ahli yang menilai, padahal tidak. Mereka mengejek, mereka mengolok-olok ya, dan kekeh banget gitu. Jadi mereka harus dapat pelajaran dengan hukuman, dibina di lapas. Kalau tidak itu tidak bisa. Jadi ini adalah video Bang Farad Abbas dan Pak Prof Paiman. Mereka baru saja ketemu Pak Joko Widodo di Solo ya.
Dan menurut pendapat Pak Farhad Abbas, pengacara daripada Bapak Prof Paiman ini, Pak Joko Widodo namanya harus dipulihkan dan hukum pidana harus tetap dijalankan. Jadi dalam putusan nanti pengadilan maupun apa itu membuktikan atau terbukti bahwa Roy Suryo, Rismon Sianipar, Fadila, Tifa, dan sebagainya, kawan-kawannya bersalah karena akibat menuding, mencemarkan nama baik daripada Pak Joko Widodo, maka mereka akan dipenjarakan. Itu adalah bentuk sebuah pemulihan nama Pak Joko Widodo di media sosial maupun dimanapun itu. Karena tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa, Fadila, dan kawan-kawannya terhadap ijazah Pak Joko Widodo ini sangat berlebihan. Saya pikir memang sudah saatnya orang-orang pembuat gaduh itu dilaporkan oleh Pak Joko Widodo. Kalau seandainya Pak Joko Widodo dan keluarga Pak Prabowo, Pak Joko Widodo biarkan terus, maka mereka akan semakin hari semakin panas dan semakin menghajar Pak Joko Widodo. Ini adalah agenda politik yang sangat besar untuk menghajar Mas Gibran. Jadi tujuan ijazah Pak Joko Widodo ini dihajar supaya ketika Pak Joko Widodo punya ijazah itu dinilai bahwa bersalah, palsu, maka mereka menjadikan itu sebagai dalil untuk menghajar Mas Gibran. Jadi agenda politik besar yang mereka sudah rencanakan susun untuk pemaksulan Mas Gibran dilanjutkan. Itu menurut mereka. Jadi Pak Joko Widodo, saya sepakat Pak, laporkan itu sudah benar. Jangan ada restoratif justice di situ. Penjarakan mereka supaya menjadi efek jerah bagi semua orang ya. Salam, dukung Pak Joko Widodo, dukung Mas Gibran, dukung Prabowo. Mereka orang baik. Farid Alorboy. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas dan juga ulasan yang disampaikan oleh Farid Alorboy ya. Jadi orang-orang yang selama ini menuding Pak Jokowi itu ijazahnya palsu ya, atau dalam tanda kutip orang-orang yang selama ini suka mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Pak Jokowi, bukan hanya Pak Jokowi tetapi juga Gibran. Bukan hanya Gibran tapi juga Jan Etes dan Ibu Iriana. Mereka harus mendapatkan sanksi ya. Mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar apa? Ini menjadi pelajaran bagi yang lain ya, agar tidak ikut-ikut melakukan kejahatan yang serupa ya. Menuduh itu tidak baik. Kalau kita punya bukti ya silakan dibuktikan. Tapi kalau nggak punya bukti tetapi menuduh orang, nah itu melanggar hukum ya. Jadi memang harus ditanggapi secara hukum. Jadi saya sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas dan Farid Alorboy barusan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.